Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, khususnya untuk muatan SPDP, KD 3.1 dan 4.1. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Unsur-unsur dalam cerita bergambar yaitu 1. Panel, 2. Parit, 3. Ilustrasi, 4. Balon kata, dan yang kelima, narasi. Mari kita bahas unsur-unsur dalam cerita bergambar satu persatu. Yang pertama, panel. Panel adalah kotak berisi ilustrasi dan teks yang tersusun menjadi sebuah cerita. Kemudian yang kedua, parit, yaitu ruang di antara panel. Ketiga, ilustrasi, yaitu gambar yang digunakan untuk memperjelas cerita. Yang keempat, ada balon kata, yaitu tempat untuk meletakkan dialog atau narasi. 5. Narasi, yaitu berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, dan situasi. Nah, berikut contoh unsur-unsur dalam cerita bergambar. Yang pertama ada bagian parit, kedua balon kata, misalnya ada tulisan ayo aku antar kamu ke UKS, kemudian ada ilustrasi berupa gambar dua anak yang akan menuju ruang UKS, selanjutnya ada bagian panel, kemudian ada narasi. Contoh narasi berdasarkan gambar cerita di atas adalah saat pukul 8 pagi, Nina mengantarkan Melin yang sakit ke ruang UKS. Berikut contoh gambar cerita yang terdiri dari 4 panel. Kemudian di tiap-tiap panelnya ada narasi dan balon kata. Kemudian ada ilustrasi yang mendukung dari cerita tersebut. Kita belajar langkah-langkah membuat cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu 1. Menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. 2. Menentukan objek yang ingin digambar. 3. Membuat sketsa dengan menggunakan pensil. 4. Tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. 5. Setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Selanjutnya kita belajar teknik pewarnaan dalam gambar cerita. Mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau basah. Perhatikan perbedaan teknik kering dan teknik basah berikut. Untuk teknik kering, yang pertama tidak memerlukan pengencer air atau minyak. 2. Ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. 3. Dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering ada krayon dan pensil warna. Kemudian yang kedua ada teknik basah. Untuk teknik basah memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas dan dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah yaitu cat air dan cat minyak. Berikut contoh hasil pewarnaan dengan teknik basah yaitu menggunakan cat minyak. Kemudian yang kedua, hasil mewarnai dengan teknik kering
yaitu dengan krayon. Selanjutnya untuk tugas siswa, ayo buatlah cerita bergambar sesuai keinginanmu, tentukan tema cerita terlebih dahulu, dan gunakan teknik pewarnaan yang kamu sukai. Tugas ini dapat kalian kerjakan di buku gambar. Sekian materi dan tugas untuk muatan SPDP di tema 2 subtema 3 ini. Jika ada materi yang masih kurang kalian pahami, bisa kalian tanyakan kepada Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.